Halo semuanya, selamat datang di Investigasi Horor di channel Dahulu Kala. Pada malam ini, gue udah ditemenin sama Dilo, Jonathan. Ayu. kita di sini udah ada di salah satu tempat yang dikenal sebagai Kampung Vietnam. Jadi dulu gue udah pernah eksplor di sini. Videonya ada di pojok kanan atas ya. Oh ya, gue mau ngingetin lagi nih yang buat kalian yang baru pertama kali nonton video kita, jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan video kita. Jangan lupa klik tombol like-nya itu di bawah kalau suka sama video kita. Terus jangan lupa diklik tombol share-nya, share ke teman-teman kalian lewat media sosial, platform apa aja. Dan jangan lupa satu lagi, kalau misalnya kalian denger atau ngelihat sesuatu yang kita nggak denger, bisa komen di bawah. Oke, gue juga mau ngucapin makasih banyak yang udah nonton video kita dari awal. Pokoknya you're the best lah. Oke, kita explore di sini dengan tim yang baru nih. Jadi ada beberapa spot-spot di kampung ini yang belum sempet kita explore gitu. Jadi masih banyak nyimpen misteri-misteri yang belum terjawab gitu. Misalnya, gue udah dengar suara desisan ular tuh di belakang. Ada yang getar tuh. iya ada suara. Penasaran gimana? Simak dulu sejarahnya. Yuk. Skop. Pada tahun 1957 sampai dengan tahun 1975, terjadi salah satu momen bersejarah dunia yang terjadi di negara Vietnam. Peristiwa tersebut dikenal dengan Perang Indochina II atau Perang Vietnam. Perang ini merupakan perang dingin antara dua kubu ideologi besar, yaitu komunis dan Seato. Dua kubu yang saling berperang, yakni Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Jumlah korban yang meninggal diperkirakan lebih dari 1 juta jiwa dari kedua belah pihak. Pada tanggal 29 April 1975, merupakan operasi fase terakhir yang dilakukan Amerika Serikat untuk mengevakuasi dan menyelamatkan warga sipil Vietnam dari kekejaman yang dilakukan oleh rezim komunis Viet Cong. Operasi ini merupakan momen terakhir tentara Amerika Serikat menginjakkan kaki di Vietnam yang dicap sebagai kekalahan Amerika Serikat terhadap rezim Viet Cong. Operasi ini dinamakan Frequent Wind Operation. Pada tahun 1976, kedua kubu bersatu menandakan perang telah berakhir dan Vietnam menjadi negara komunis. Proses evakuasi tersebut hanya dapat mengangkut 7.000 warga sipil, sehingga masih banyak warga Vietnam lain yang tidak terevakuasi. Maka dari itu, terjadilah pengungsian besar-besaran warga Vietnam yang melarikan diri ke negara-negara tetangganya, termasuk Indonesia. Warga Vietnam rela menghantam lautan samudra menggunakan perahu kecil agar tidak disiksa oleh tentara Viet Cong. Tidak sedikit yang meninggal pada saat perjalanan dikarenakan kelaparan. Pada tanggal 21 Mei 1975, rombongan pengungsi Vietnam pertama tiba di Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Kapal kayu berukuran kecil tersebut mengangkut 75 orang pengungsi. Istilah peristiwa ini sering disebut sebagai boat people. Seiring berjalannya waktu, makin banyak pengungsi Vietnam yang mendarat di Pulau Natuna. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan PBB, akhirnya membangun barak pengungsian di Pulau Galang. Karena jumlah pengungsi yang makin banyak, sejumlah pengungsi dipindahkan ke Jakarta. Kini, warga sekitar mengenal tempat ini sebagai Kampung Vietnam. Kampung ini memiliki 30 unit bangunan dan luasnya mencapai 2,3 hektar. Selama kurang lebih 5 tahun, kampung ini menjadi tempat penampungan warga Vietnam yang sedikit demi sedikit mulai meninggalkan tempat ini untuk mencari suaka di negara ketiga atau kembali ke negaranya. Itu kalau nggak salah sekitar tahun 78-an, waktu perang Vietnam lah, itu tahun berapa kan, kita belum paham banget itu kan. Nah, di sini
dibuat penampungan orang Vietnam karena di sana ada perang. Nah, setelah Vietnam damai dan pengungsi Vietnam nyaris warga ke Australia, ada yang ke Pulau Bintan. Setelah itu tempat ini dialihfungsikan menjadi panti jompo. Panti jompo tersebut mulanya berada di Taman Mini Indonesia Indah. Karena kurangnya kapasitas, maka dipindahkan ke tempat ini. Pada tahun 2002, terjadi banjir besar yang melanda Jakarta. Warga panti jompo terpaksa diungsikan ke tempat lain, dan setelah itu tempat ini tidak ditempati lagi. Sempat dilaporkan bahwa ada seorang nenek penghuni panti jompo ini meninggal dunia pada saat proses evakuasi. Sebenarnya kan dia diungsikan dari sebelah sono, rendah kan, ditaruh sebelah tinggi. Nah itu, taruh situ. Nah petugas ini keluar, nyelamatin yang lain. Tanpa sepengetahuan nenek ini balik lagi ke tempat yang rendah itu. Nah akhirnya dia meninggalnya di situ karena mungkin dia nyari kain apa nyari apa, kejeblos lah di dipan itu, yang ujung sono tadi. Yang belum ke sini kan. Nah gitu kejadiannya. Jadi petugas di situ mungkin jatuh tenggelam nggak ketahuan. Pas besoknya dicek nggak ada. Ini nenek kurang satu lagi. Dicari tempat semula, nggak taunya udah dibawa dipan gitu. Menurut kesaksian warga sekitar, pernah terdengar suara orang berjalan namun tidak pernah sampai. Ada juga yang mengaku melihat sosok kuntilanak. Nih di rumah kok tadi itu waktu maghrib ya udah ada penampakan gitu aja. Ya sosok perempuan gitu. Cuma ya gitu aja. Gitu. Pas pintu itu pas mau maghrib gitu aja ada juga. Gitu. Di sini mah juga ada juga nih. Yang tadi pas lihat itu ada ya kayak pocong lah gitu. Jadi kadang-kadang suka-suka dia mau penampakan apa terserah dia maunya gitu aja. Ya kalau di rumah dulu pertama masuk ya kadang-kadang listrik mati sendiri, hidup sendiri. Apa namanya, air juga sanyo gitu, kadang nyala ntar mati sendiri. AC, TV gitu juga. Sempat bertanya-tanya sih, tapi sekarang akhir-akhir ini udah biasa aja. Di spot yang pertama ini, tim kami akan menginvestigasi salah satu halaman rumah kosong yang menurut penjaga tempat ini sering ada penampakan kuntilanak dan pocong. Tim kami menggunakan EMF atau Electromagnetic Field Meter untuk mendeteksi gelombang elektromagnetik di sekitar rumah ini. Nah, sekarang ini alat ini udah di tangan gue. Gue mau coba apakah ada satu entitas di sini yang kira-kira kalau ada entitasnya, ini untuk lampunya dia akan bergeser warnanya. Dia akan bergeser ke sini nih. Kalau terdeteksi ada satu entitas atau makhluk yang tidak terlihat. Kita coba ya. Halo semuanya, kalau memang kalian ada, bisa sentuh alat ini. Misi. Coba kalau seandainya kalian ada, bisa menyentuh alat ini atau mendekat. Halo? Kalau misalnya kalian ada di sini, coba bisa mendekat nggak? Itu teman kita megang alat. Kalau kalian pegang itu alatnya bisa naik warnanya. Kita nggak niat ganggu kok. Ada yang mau komunikasi sama kita nggak? Bisa ngedekat? Atau gerakin daun-daunnya mungkin?
Halo. Yang di sini bisa langsung sentuh alatnya atau mendekat supaya kita bisa tahu kalau kalian ada. Tadi kita ngelihat anak kecil, bener nggak ada di sini? Nggak usah malu-malu. Iya. Nggak usah takut, dia kecil. Kita cuma mau komunikasi nih. Halo, kita nggak mau ganggu kok, cuma pengen tahu doang. Cuma pengen hidup berdampingan sama kalian. Permisi. Halo. Yang mau komunikasi nggak sama kita? Halo. Permisi. Masih belum bisa ya? Mungkin kalau ditukar orang, Mungkin bisa. mungkin bisa. Ngaruhnya apa, Pin? Yang megang cowok sama cewek nggak ada ya? Mungkin sih nggak ada. Nggak tahu juga sih. Sekarang- Mungkin dianya malu sama gue. Ya semua sekarang gantian ya, gue yang coba pegang alat ini. Halo. Halo, boleh sentuh alat ini yang mungkin ada di sini yang mau coba komunikasi sama kita. Kita cuma pengen hidup berdampingan dengan kalian. Halo. Halo. Belum ada di sini. Pin, ini kan gue baru pertama kali nih Pin megang di alat. Biasanya lu berapa lama sih? Tadi nyala guys, sumpah. Sampai yang kedua ini nih. Coba lu arahin ke depan. Nih di daerah sini. Nggak usah digoyang-goyangin ya. Coba kalau misalnya yang di sini bisa sentuh alat ini nggak? Ini nggak ada listrik ya. Nggak usah malu-malu, ayo. Tadi dia nyala sampai yang ini yang tengah. Kalau yang di tengah gini gimana Pin artinya? Berarti gelombang elektromagnetiknya di sekitaran sini itu tinggi. Sedangkan di sini listrik semua mati, bisa dilihat nggak ada apa-apa. Oke. Berarti mungkin ada yang lewat tadi ya. Bisa jadi, bisa jadi. Oke. Tapi kita nggak bisa pastiin itu makhluk halus ya. Cuma itu nggak bisa dijelaskan aja. Ayo di sini kita cuma sekali aja nih. Kalau misalnya mau komunikasi bisa ngedeket. Coba sentuh alat ini nih. Ini ada bekas sendal cuy. Iya. Kalian bisa lihat kita nggak? Kalau bisa coba sentuh alat ini deh. Kalau sosok kamu kuntilanak, coba bisa sentuh alat ini. Asli Pak, tangan kayaknya berat apa pegel ya? Iya benar kan? Beneran kayak gitu. Beneran? Enggak. Ini kayak kata gue kayak berat aja gitu, kayak ini alat soalnya berat banget kayak batu. Tapi apa gue yang pegel kelamaan megang alat? Bisa jadi sih. Coba mungkin. Coba kita ganti personal. Coba kita ganti personil ya. Ini sih kalau kalian ngerasa keganggu, coba bisa sentuh alat ini. Kalau kalian ngerasa tidak tenang atau akan kehadiran kita, coba bisa sentuh alat ini.
Kalian bisa pakai energi kita kok. Coba pakai energi kita untuk naikin komunikasi dengan kita. Coba intensitasnya lebih dikuatkan lagi. Kita pengen cari tahu tentang keberadaan kalian di sini untuk membuktikan bahwa alat ini berfungsi kalau kalian mau berkomunikasi dengan kita. Halo. Nggak usah malu, nggak usah takut. Selamat malam. Silakan sentuh alat ini. Bapak, Ibu, Adek, Kenalan yuk. Nenek, Kakek, Mbah. Mbah. Coba bunyiin sesuatu dong. Hah, apa itu? Nyai. Siapa tadi di sana? Ada suara anak kecil. Ada suara kecil tadi. Di spot pertama ini kita nggak begitu banyak dapat interaksi dengan makhluk-makhluk yang ada di sini. Jadi kita mutusin buat pindah tempat. Nah, di spot yang kedua ini gue ditemenin sama Ayu dan John dan Dilo yang pegang kamera. Soalnya kameramen kita, Arya, tiba-tiba merasa tidak enak badan dan beristirahat di pos. Oke, sekarang kita akan pindah ke rumah yang ini ya. Kita coba berkomunikasi sama yang ada di sini. Yuk. Assalamualaikum. Ada yang di sini sama kita? Bisa ngedekat nggak? Kalian di mana ya? Kita nggak mau ganggu, nggak ada niatan ganggu. Kalau kalian emang mau komunikasi bisa ngedekat. Ada suara di situ. Ada suara barusan di situ ya. Iya. Kayak ada yang nginjak, kayak langkah nginjak batu apa nginjak ranting. Tapi nggak ada siapa-siapa. Halo? Ada kalian di sini nggak? Assalamualaikum. Ada kalian di sini nggak? Boleh sentuh alat ini nggak? Nggak usah takut, ayo. Coba sentuh alat yang saya pegang. Assalamualaikum. Bisa ngedekat? Coba sentuh alat yang saya pegang dong. Halo, ada kalian di sana? Boleh mendekat nggak? Coba pegang alat yang saya pegang. Halo, kalian ini siapa di sini? Kita boleh tahu nggak kalian siapa? Jadi gimana Pin malam ini? Kayaknya agak susah ya mencari Iya, malam ini ya. kita emang harus sabar sih, karena nggak semua yang di sini itu bisa diajak komunikasi, gitu. Sesuai pengalaman lu, faktor-faktor apa sih biasanya yang bikin mereka mau dan nggak mau? Kalau misalnya mungkin ada beberapa dari mereka yang mau komunikasi itu mungkin ada kejadian janggal di masa lalu yang belum terselesaikan pada masanya, jadi nanti dia bisa berusaha berkomunikasi sama kita, bisa menyentuh alat ini gitu. Mereka akan ngajak komunikasi kita secara langsung gitu. Cuman masalahnya di sini emang kalau di spot yang ini ya hawanya emang agak kurang.
Halo? Coba mendekat deh ke saya yang mau komunikasi. Ada yang mau dekat nggak? Bisa ngedekat nggak?